Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kata si sempak merah, Pak Jokowi keadaannya semakin kritis karena ditinggal banyak kawan. Begini loh, si Ferdinand Hutahayan, politisi oportunis, politisi bajing loncat, yang pindah ke sana kemari karena ingin mencari peruntungan tapi ternyata masih belum beruntung. Dulu ketika di Demokrat selalu menjelekkan Pak Jokowi. Begitu pindah ke Pedihnya Perjuangan menjelekkan Pak Jokowi. Ini sebetulnya manusia sakit hati ya, sudah dibela-belain pindah ke Partai Banteng, pikirnya kan nanti bisa terangkat namanya, bisa jadi anggota parlemen karena Pak Jokowi ada di situ. Ternyata kena prank, Pak Jokowi pindah dan dia tidak jadi apa-apa. Makanya ini si sempak merah ini kan terus selalu menyerang Pak Jokowi. Sekarang saya kasih tahu begini, Pak Jokowi tidak rugi ditinggalkan oleh bukan kawan ya, cuman orang-orang yang dulu dekat dengannya, tapi karena ada sesuatu yang dia inginkan. Begitu tidak tercapai tujuannya, mereka pindah kubu. Ya contoh-contohnya ya orang-orang dari PDI itu yang kemarin sudah menikmati kekuasaan 10 tahun, begitu ditinggal Pak Jokowi kan capresnya kalah. Kemudian sekarang kayak musuh bebuyutan kalau sama Pak Jokowi. Tidak apa-apa Pak Jokowi ditinggalkan kawan-kawan yang tidak sejati seperti itu. Yang penting Pak Jokowi tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Yang penting tidak ditinggalkan oleh rakyat. Karena kekuatan Pak Jokowi itu ada di rakyat. Makanya sampai saat ini Pak Jokowi masih berpengaruh ya, karena di belakangnya ada 70% masyarakat yang masih mendukung beliau, yang masih puas dan mencintai beliau, begitu loh. Mungkin Pak Jokowi kesannya itu sekarang banyak musuhnya ya. Ya harus kita akui, tidak apa-apa, karena orang baik itu memang terkadang banyak musuhnya. Tapi musuhnya setan semua. Dan musuh Pak Jokowi itu saya kelompokkan ada 3 lapisan. Yang lapisan atas itu ya orang-orang yang selama ini hidup enak, mencari cuan itu dengan mudah, tapi dengan adanya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, usaha mereka jadi terganggu. Kelas yang ini adalah kelas-kelas orang-orang tajir, orang-orang kaya, bisa jadi mereka dari kalangan mafia migas, bisa jadi mereka dari kalangan mafia pangan, bisa jadi mereka juga dari kalangan mafia tanah. Pokoknya yang mafia-mafia yang selama ini enak hidupnya tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Dan orang-orang yang berada di kelas ini biasanya adalah penyandang dana, bohir-bohir yang membayar orang-orang untuk demo, orang-orang untuk bikin gaduh gitu. Saya yakin itu yang memusuhi Pak Jokowi, itu yang kelas pertama. Yang kelas kedua ini yang kelasnya sedang, kelas di tengah-tengah. Ya, itu biasanya adalah orang-orang yang dulu dekat dengan Pak Jokowi, kemudian tidak akhir-akhir ini tidak mendapatkan kekuasaan, tidak mendapatkan bagian. Nah, kemudian mereka ini adalah barisan sakit hati. Ya contohnya seperti Pak Anies Baswedan itu, kemudian orang-orang yang sebetulnya mereka ini mempunyai ilmu. Makanya sekarang kan banyak ya profesor, doktor itu, terus kemudian mantan-mantan pejabat yang kemarin tuh berada di belakang Pak Jokowi, setelah sekarang tidak mendapatkan bagian apa-apa, bahkan kesannya mereka sudah tidak masuk hitungan. Nah mereka ini mulai memusuhi Pak Jokowi juga, mulai bergabung dengan kubu-kubu sebelah itu. Biasanya ini adalah orang-orang barisan sakit hati, seperti juga Refli Harun, Abraham Samad, Mahfud MD ya. Kalau Abraham Samad itu karena dulu mau dijadikan wapres nggak jadian, nah dia sakit hati. Kemudian Anies karena dijadikan menteri, kemudian di reshuffle, sakit hati. Refli Harun dulu jadi komisaris, kemudian 2 kali ya diberi kesempatan tapi tidak bisa bekerja, akhirnya berhentikan, ngamuk, sakit hati.
Kemudian Pak Mahfud MD yang kemarin jadi wakilnya Ganjar karena kalah sakit hati. Sekarang mulai menyerang-nyerang ya golongan-golongan seperti itu. Said Didu ya karena apa? Karena Petrol, karena mafia migas diorak-arik. Nah, mereka tuh marah gitu. Nah, untuk yang golongan ketiga ini golongan cecurut-cecurut di bawah yang merasa apa hidupnya itu susah, hidupnya itu eh, tidak apa ya, sebetulnya itu karena mereka ini kufur nikmat, tidak bisa bersyukur. Makanya hidup mereka susah itu yang disalahkan Jokowi. Nah, orang-orang di bawah cecurut-cecurut ini yang selalu menjadi pengikutnya para barisan sakit hati itu. Dan mereka ini adalah pion-pion cecurut-cecurut yang digerakkan di lapangan, yang cuma mau digerakkan dengan nasi bungkus dan uang 50.000 itu golongan yang di bawah ini ya keledung, ternak dajal itu pembenci Pak Jokowi yang golongan paling bawah. Jadi kalau saya sih gak masalah Pak Jokowi dimusuhi. Yang penting yang menyayangi beliau lebih banyak. Gitu. Oke, salam NKRI, salam waras.